Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan limpahan nikmatnya kepada kita ya. Sehingga pada kesempatan hari ini walaupun kita tidak lengkap, kita masih bersyukur karena diberikan nikmat sehat, dan tentunya nikmat tersebut harus kita gunakan untuk meningkatkan kualitas kita, salah satunya dengan cara menuntut ilmu atau talabnya. Jadi pada kesempatan hari ini ya terlihat tidak lengkap ini ya, ada beberapa yang izin ngapa aja ini ya, seperti itu ya. Baik, semuanya sudah dibagi lembar kerja peserta didik ya, di mana tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini ya bisa dilihat di LKPD atau di layar monitor proyektor yang sudah ditampilkan. Dapat menentukan rumus dari luas permukaan tabung yang meliputi luas alat, ini alas ya, alas atau tutup, dan juga luas limut tabung. Jadi kita menentukan, nanti kita berarti bagaimana sih memperoleh rumus luas dari tabung itu. Nah, nanti kalian sendiri yang akan menemukan dengan mengamati bagian-bagian yang ada pada tabung. Nah, yang selanjutnya ya, yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah kontekstual ya yang berkaitan dengan luas tabung dalam kehidupan sehari-hari. Jadi materi tabung ya. Sekarang kita masuk di kegiatan apersepsi namanya. Kegiatan apersepsi silahkan dibuka ya. Ya, jadi materi tabung ini ya, bangun ruang sisi lengkung tabung ini punya materi prasyarat atau punya kaitan dengan materi sebelumnya, di mana materi itu tentang lingkaran ya. Ada materi yang memiliki kaitan dengan perhitungan luas tabung itu, yaitu tentang lingkaran ya. Maka kita harus tahu dulu rumus daripada luas ataupun keliling lingkaran. Jadi lingkaran itu kumpulan titik-titik. Ini sebenarnya kumpulan titik-titik yang kalau kita lihat dia berbentuk lingkaran, di mana kumpulan titik ini, kita ambil contoh titik D, itu selalu memiliki jarak yang sama dengan titik pusatnya di A. Ini namanya jari-jari. Panjang diameter ini berapa kalinya jari-jari? 2 ya, 2 kali jari-jari. Atau panjang jari-jari itu berarti kalau dibalik, kalau tadi kan panjang diameter itu 2 kali panjang jari-jari. Berarti kalau panjang jari-jari itu sama dengan setengah diameter ya. Coba perhatikan, masih ingat nggak rumus menentukan keliling dan luas lingkaran? Keliling lingkaran rumusnya adalah 2 pi dikali R ya. Kalau rumus luas lingkaran apa? Luas pi R pangkat 2 ya. Jadi 2 rumus ini itu harus dipahami dulu atau diingat dulu ya, seperti itu. Sekarang lanjut kita di tahap orientasi terhadap masalah ya. Buka LKPD, kita masuk di tahap orientasi pada masalah. Nah, di situ ada suatu permasalahan ya. Nanti silahkan per kelompok berdiskusi ya, menyelesaikan permasalahan tersebut. Bagaimana cara menyelesaikannya ya. Di situ permasalahannya apa, Akmal, dibaca? Ya, jadi di situ ada suatu permasalahan. Suatu perusahaan akan memproduksi sebuah celengan ya. Sebuah perusahaan akan memproduksi sebuah celengan berbentuk tabung dari bahan dasar kertas. Nah, kita akan menghitung luas bahan yang dibutuhkan untuk membuat celengan ini jika dia belum dikasih tutup sama alasnya. Dari permasalahan itu berarti kita harus mempelajari apa? Mempelajari tentang tabung ya. Berarti kita harus mempelajari tentang tabung. Nah, sekarang silakan diskusi 5 menit ya. Jadi pelajari tabung itu bagaimana ya, dan bagaimana cara ya menentukan rumus daripada luas tabung dan selimut tabung.
Coba diskusikan dengan kelompok Anda bagaimana cara menentukan luas limut tabung, berarti luas limut tabung, dan juga luas keseluruhan permukaan tabung. Nah, sebelum itu lihat video ini dulu. Biar mari kita perhatikan animasi berikut. Dia berbentuk. Jadi kalau mau cari luas limut tabung, berarti kaitannya dengan apa? Ya, perhatikan. Tabung itu ya. Nah, sekarang kita nyari rumusnya. Ini kan selimut tabung, ya. Selimut tabung ini alas dan tutup. Yang pertama di situ kita akan menemukan bagaimana cara menentukan luas daripada selimut tabung. Berarti kan luas kan yang berwarna biru ini. Ini luas dari selimut tabung. Luas selimut tabung perhatikan. Iya, ini bentuknya persegi panjang memang. Tetapi ketika ini kita tekuk, dia berbentuk apa? Nah, berarti persegi panjang ini yang bawah ini, misalnya panjang ini berarti bisa kita cari dengan menggunakan apa? Keliling atau luas lingkaran? Keliling. Berarti kalau mau nyari luas daripada selimut tabung, ya, kita cari keliling lingkaran, ya, karena ini kan kalau ditekuk bentuknya lingkaran, maka garis ini merepresentasikan keliling lingkaran, ya, dikali dengan apa? Tinggi dari tabung. Nah, dapat semua ya rumus daripada luas limut tabung, ya. Habib, apa rumus luas limut tabung jadinya? 2 kali Pi kali R kali T. Ya, 2 kali P kali R kali T. Sekarang, kalau misalnya seluruh permukaan tabung, ya, ada 2 lingkaran dan juga selimut tabung. Berarti kalau mau nyari luas keseluruhannya, berarti rumusnya kan ada berapa lingkaran ini? 2. Berarti kita harus nyari luas 2 lingkaran ini. Ya. 2 lingkaran ini kita cari luasnya. Ya. Kita cari luasnya. 2 kali luas lingkaran ditambah dengan selimut tabung. Jadi rumusnya menjadi apa? Rumusnya jadi apa untuk mencari keseluruhan permukaan tabung? 2 kali Pi kali R pangkat 2 ditambah 2 kali Pi kali R kali T. Sekarang masuk di tahap, ya, di bagian membimbing penyelidikan mandiri, ya, dan kelompok, ya. Jadi di bawahnya di halaman 5, ya, itu ada kegiatan membimbing penyelidikan mandiri dan kelompok. Coba diskusikan. Nah, coba diskusi sama kawan. Bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tadi dengan menggunakan konsep daripada, ya, bisa kan? Bisa. Jadi kita pakai rumus apa? Iya, 2 kali. Nah, kalau yang sudah ada tutupnya. Kalau yang belum ada tutupnya berarti pakai yang ini. Ini berarti sini ya. Ini. Kalau yang, ya. Ayo mencoba, ya. Di tahapan pengembangan dan penyajian hasil. Nah, kalau sekarang celengan itu udah dikasih alas sama tutup. Nah, berarti luas bahan yang dibutuhkan itu ada berapa? Ya. Nah, sekarang coba didiskusikan, dikerjakan 785 cm persegi. Ya, sudah ketemu semuanya? Ya, maju menjelaskan langkah-langkah penyelesaiannya bagaimana. Buat satu celengan, jika celengan tersebut sudah diberikan tutup dan alas. Ya. 1. Langkah pertama, tuliskan unsur-unsur yang diketahui. R sama dengan 5 cm, T sama dengan 20 cm. Langkah kedua, menentukan luas permukaan tabung. 2. Evaluasi proses itu maksudnya, ya.
Ya, jadi berdasarkan pembelajaran yang dilakukan, tuliskan apa saja yang sudah dipelajari hari ini ya. Hari ini saya belajar tentang apa aja, itu ditulis. Nah, ditulis. Hari ini belajar tentang apa saja, apa rumus yang digunakan untuk menentukan luas limut dan luas keseluruhan permukaan tabung ya. Selanjutnya, apakah materi yang kalian pelajari bermakna yang membantu dalam menyelesaikan masalah sehari-hari ya? Dan bagaimana langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya perhatikan. Refleksi berdasarkan pembelajaran yang dilakukan, tuliskan apa saja yang sudah dipelajari. A. Hari ini saya belajar tentang cara menentukan luas limut tabung dan menentukan luas permukaan tabung. B. Apa rumus yang digunakan untuk menentukan luas limut dan luas keseluruhan tabung? Keliling 1. Luas limut. Rumusnya adalah 2pi kali R kali T. Yang kedua, luas keseluruhan tabung. Rumusnya adalah 2 kali pi kali R pangkat 2 ditambah dengan 2pi kali R kali T, atau rumus yang kedua adalah 2pi kali R dalam kurung R ditambah T. Kemudian yang C adalah apakah materi yang kalian pelajari bermakna yang membantu dalam menyelesaikan suatu permasalahan kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya untuk menghitung jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat sebuah celengan. Yang D, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan yang kalian berikan? Yang diberikan. Contoh 1, tuliskan unsur-unsur yang diketahui. 2, luas permukaan tabung. 3, menarik kesimpulan jawaban.